Audio Jungle. Horas, Amang Inang, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini, Selasa 22 April 2025. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas, sehingga hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 24. Ayat renungan firman Tuhan akan dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita. Nats renungan harian pada tanggal 22 April 2025 tertulis pada kitab 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Dalam bahasa Batak gitu, naso patut perbada-bada anggona poso ni Tuhani. Alai tama basar maradopon salutut. Malo mengajari, benget manaon najat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, surat 2 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pemimpin muda di gereja yang Paulus angkat sebagai anak rohaninya. Surat ini ditulis saat Paulus berada dalam penjara di Roma, menjelang akhir hidupnya. Ini dianggap sebagai salah satu surat terakhir Paulus sebelum kematiannya. Tujuan Paulus dalam surat ini adalah memberikan nasihat, dorongan, dan arahan kepada Timotius yang menghadapi banyak tantangan dalam pelayanan, termasuk ajaran sesat, perpecahan dalam jemaat, dan tantangan dari luar. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini barangkali terasa seperti tidak lengkap. Kita harus membacanya dari ayat sebelumnya, yaitu 2 Timotius 2 ayat 23 yang berbunyi, hindarilah soal-soal
yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nasihat ini merupakan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius diingatkan untuk tidak memberi respon pada pertengkaran yang tidak perlu. Selisih paham, pertengkaran adalah hal yang mewarnai interaksi antar sesama manusia. Terkadang pertengkaran adalah hal yang tidak dapat dihindari. Meski Paulus dalam nasihatnya tidak menyebutkan hal itu, tetapi kita tahu bahwa itu adalah realita dan butuh hikmat untuk menghadapi pertengkaran yang tidak bisa dihindarkan. Di sisi lain, ada pertengkaran yang bisa muncul oleh hal yang sebenarnya tidak perlu diributkan. Suatu hal yang dicari-cari, bodoh dan tidak layak. Paulus menasehatkan Timotius agar menghindar dari pertengkaran semacam itu. Menurut pandangan Paulus, Timotius sebagai seorang hamba Tuhan tidak layak untuk terlibat dalam pertengkaran semacam itu. Paulus menekankan agar Timotius sebagai seorang hamba Tuhan harus lebih mengarahkan dirinya pada keterampilan yang dibutuhkan dalam pelayanannya. Keterampilan itu antara lain cakap mengajar, sabar dan lemah lembut. Melatih diri dalam kecakapan seperti itu jauh lebih penting ketimbang melibatkan diri dalam pertengkaran yang tidak perlu. Nasihat yang disampaikan Paulus ditujukan kepada Timotius sebagai hamba Tuhan. Namun nasihat itu juga berlaku umum. Kita semua adalah juga hamba Tuhan. Karakter yang diharapkan Paulus juga harus tampak dalam diri kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Dalam beberapa situasi kita mungkin akan berhadapan dengan pertengkaran. Kita membutuhkan hikmat untuk berhadapan dengan situasi seperti itu. Namun janganlah kiranya pertengkaran itu menyangkut hal-hal yang tidak penting. Terlebih janganlah kiranya pertengkaran itu bersumber dari diri kita sendiri. Apakah itu karena kemalasan kita? Apakah itu karena kecerobohan kita, atau mungkin karena kecemburuan kita terhadap orang lain? Janganlah kiranya hal-hal bodoh dan tidak layak seperti itu muncul dari kita. Sebaliknya, kita justru harus mampu meredam manakala ada potensi-potensi pertengkaran yang menyangkut hal semacam itu. Bagaimana caranya agar kita bisa mampu menghindarkan diri dari pertengkaran yang tidak perlu itu? Paulus memberikan arahan bahwa seorang hamba Tuhan harus ramah terhadap semua orang. Dengan sikap yang ramah, orang lain akan lebih menyenangi kita. Lebih lagi, keramahan membuka jalan untuk kita dapat berinteraksi dengan lebih akrab terhadap orang lain. Dan kita berkesempatan untuk memberikan pengaruh yang baik. Selanjutnya, Paulus menekankan tentang kecakapan mengajar, sikap sabar dan lemah lembut. Mesti tidak semua orang bekerja sebagai seorang guru atau pengajar. Namun keterampilan sebagai seorang pengajar adalah hal yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan kita, terutama di tengah keluarga. Siapapun yang menjadi orang tua di tengah keluarga akan diharapkan mampu memberikan pengajaran dengan sabar dan lemah lembut. Seorang ayah atau ibu yang memberikan teladan, mengajar anak-anaknya dengan sabar dan lemah lembut akan jauh lebih berhasil daripada orang tua yang mengajarkan anaknya dengan kekerasan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih ya Tuhan.
atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami pada hari ini Tuhan dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengisi hati dan pikiran kami dan menuntun kami mengerjakan pekerjaan yang baik. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, agar Tuhan memampukan kami untuk melayani dalam hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat setiap pergumulan yang kami hadapi keluarga lepas keluarga, baik itu pergumulan perekonomian, baik itu pergumulan masalah pekerjaan, baik itu pergumulan masalah kekeluargaan, dan pergumulan masalah kesehatan. Tuhan, kami mohon padamu Tuhan, mampukanlah kami Tuhan, agar kami dapat melewati setiap pergumulan yang kami hadapi keluarga lepas keluarga. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan, yang melanjutkan pendidikan dan yang bekerja Tuhan, yang jauh dari kami orang tuanya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon padamu Tuhan, lindungilah mereka Tuhan, jagalah mereka ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari ajaran-ajaran yang tidak baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan yang sudah cukup umur Tuhan untuk dapat berumah tangga Tuhan. Tuhan, tunjukkan jodoh yang daripadamu Tuhan, agar mereka senantiasa sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.